Akhirnya seri yang paling terjangkau nih dari Vivo V Series itu datang kembali. Tapi kali ini bakal bikin kita nggak habis pikir karena standar yang dibawa itu naik cukup signifikan. Nah, di tangan gue ini ada Vivo V30e yang menawarkan value dan unique point yang nggak jauh daripada kakak-kakaknya. Kita mulai dari paket penjualannya dulu nih. Boxnya berwarna hitam dan simple aja ya. Terus ada tulisannya HP-nya. Lanjut kita buka dan langsung ketemu sama HP-nya. Di bawahnya ada casing, jelly case, buku garansi. Di bawahnya lagi ada kabel USB A to USB-C, SIM ejector dan batok charger 44 watt flash charge. Lanjut kita ke bagian desainnya dulu. Mulai dari warnanya dulu nih. Vivo klaim warnanya ini terinspirasi dari keindahan alam Indonesia. Yang gue pegang ini punya warna namanya banyu biru yang terinspirasi dari keindahan air di Indonesia. Dan ada satu lagi warna giri merah yang terinspirasi dari keindahan tanah Indonesia, tanah air. Nah, kita ke bagian samping. Ini di samping kanan ini ada tombol power sama volume. Di samping kiri ini polos ya, nggak ada apa-apa. Dan di bawah ini ada SIM tray, dual SIM hybrid, lubang mic, port charger USB Type-C dan grill speaker. Dan di atas ini ada satu lubang mic aja. Nah, kita ke bagian depan ini yang bikin gak habis fikri. Sekarang tipe i-nya punya desain layar 3D curved screen. Bukan cuma itu, bezelnya ini juga tipis banget di semua sisinya. Kamera depannya juga punya desain punch hole yang kecil. Soal estetik ini Vivo V30e ini emang juara sih menurut gue ya. Nah, buat handlingnya, walau HP ini punya layar yang gede, tapi karena tebalnya ini cuma 7,65 mm, yang artinya ini tipis banget. HP ini punya handling yang enak buat dipegang. Beneran kerasa banget ya. Feel-nya lagi pegang HP flagship. Udah gitu beratnya juga cuma 179 gram. HP ini memilih Snapdragon 6 Gen 1 sebagai mesin pacunya. CPU-nya punya pabrikasi 4 nanometer dengan konfigurasi 4 performance core, Cortex A78 2,2 GHz dan 4 efisien core Cortex A55 1,8 GHz. RAM-nya 8 GB yang bisa di-extend 8 GB lagi. Terus storage-nya ini pakai 256 GB. Gue coba benchmark ya menggunakan Antutu Benchmarks versi 10. HP ini bisa dapetin overall score di 559 ribuan dengan CPU score di 200 ribuan dan GPU-nya di 95 ribuan. Sementara di Geekbench 6, HP ini berhasil dapetin skor 940 buat single core-nya dan 2748 buat multi core. Terakhir gue coba 3D Mark Wildlife stress test. Nah, dari 20 kali loop pengetesan, HP ini mampu dapetin stability 99,6%. Best loop score-nya ada di 2391 dan lowest-nya itu ada di 2381. Selama pengetesan baterai berkurang 3% dan maksimal panasnya itu di 32 derajat Celcius. Gue juga ada tes ya 2 game. Game yang pertama gue coba mainin Mobile Legend. By default settingannya yang kita dapetin itu adalah grafik high dengan frame rate yang medium, tapi gue force frame rate-nya itu di yang ultra. Dan semuanya baik-baik aja selama main gak ketemu lag, frame drop atau stuttering gitu. Overall gue merasa sangat nyaman main game di HP ini. Game yang kedua yang gue cobain adalah Honkai Star Trail. Dengan settingan medium 30 fps, game ini masih kerasa smooth aja. Ya paling kalau udah agak lamaan ya baru kerasa agak panas HP-nya dan agak lag sedikit. Pas ada scene-scene yang berat-berat aja tapi overall ini masih nyaman banget buat mainin game ini. Seperti yang gue bilang di awal ya, ini cakep banget layarnya, bukan cuma punya desain yang curve dan bezel yang tipis, speknya juga cukup gahar. HP ini menggunakan layar AMOLED 6,78 inci 1080 x 2400 pixel dengan 93,3% layar ke body rasionya. Refresh rate 120Hz sudah tersertifikasi SGS Low Blue Light, SGS Low Motion Blur, dan SGS Low Flicker yang membuat mata kita ini tetap nyaman dan aman selama penggunaan. Bukan cuma estetik, tapi gambar yang dihasilkan sama layar ini juga cakep ya. Tajam, kontrasnya baik, warnanya juga cukup akurat. Sayangnya ini nggak support playback HDR baik di YouTube ataupun di Netflix. Tapi secara overall ini layarnya udah terhitung cakep ya. Sayangnya juga nih speakernya masih sendirian alias mono ya, walau suara yang dihasilkan itu cukup asik ya. Dan ada fitur buat volume booster 200% buat gedein volumenya. Tapi ya bolehlah Vivo di stereokan lah semua V seriesnya untuk tahun depan.
Buat user interface-nya, HP ini datang dengan Vantage OS 14 dengan basis Android 14 dan saat video ini dibuat security patch-nya ada di Maret 2024. Seperti biasa UI-nya nih berasa smooth, udah simple, mirip sama stok Android dan cuma ada sedikit bloatware yang bisa juga langsung di uninstall. Buat UI-nya nih Vivo ngasih 50 month smooth experience, artinya Vivo jamin ya UI-nya bakalan smooth aja untuk durasi 50 bulan atau 4 tahun 2 bulan. Tapi sayangnya jaminan upgrade OS-nya nih masih 2 tahun software dan 3 tahun security update. Ya kepinginnya sih dilebihin dikit lah ya. Yang membuat heran dari kemarin ini baterainya kok bisa gede ya di 5500 mAh tapi ukuran HP-nya tuh bisa setipis ini. Gue pakai buat main game, jalanin benchmark, nonton, baterainya tuh ngasih SOT 6,5 jam dan ini udah hari kedua dari full charge terakhir. Dan juga alhamdulillah kita masih bisa dapat batok charger 44 watt flash charge. Baterainya ini juga dilindungi sama 24 dimension security protection dan Vivo juga memberi 4-year battery health. Jadi Vivo memberi garansi battery health-nya nggak akan berkurang lebih dari 80% setelah pakai selama 4 tahun. HP ini juga dilengkapi sama NFC multifunction yang kita bisa jadiin buat kartu akses ya. Vivo V30a ini sudah dilengkapi dengan fitur Tough Body Armor yang diklaim Vivo bodinya ini cukup kuat ya buat menghadapi impact guncangan dari segala arah. Vivo V30i juga sudah dilengkapi IP64 dust and water resistant dan ada water wet display yang membuat kita bisa tetap jalanin layarnya ya meskipun dalam keadaan basah. Terakhir kita ke bagian kameranya. Nah, kameranya menggunakan sistem dual kamera. Kamera utamanya tuh 50 megapiksel f1.79 Sony IMX882. Kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dan ada fitur eksklusif mereka yaitu All New Aura Light Portrait. Kamera utamanya dalam keadaan daylight ini gambarnya cakep ya, gambarnya tajam, detailnya juga ciamik, dynamic range-nya luas, warnanya juga keluar banget. Di sudut-sudut fotonya juga masih kerasa tajamnya. Buat low light ini juga masih kerasa tajam tapi agak sedikit ya noisy aja kalau di zoom. Videonya ini mentok sampai resolusi 4K 30 fps dan hasilnya cukup stabil juga. Nah, gua kasih contohnya ya sekarang nih. Jadi ini contoh perekaman video dari Vivo V30i. Kamera utamanya ini di resolusi 4K 30. Buat kamera super wide angle-nya sebenarnya ini masih cukup tajam ya. Warnanya juga nggak jomplang sama kamera utamanya. Cuma kalau dibandingin hasilnya ya nggak setajam kamera utamanya. Di keadaan yang low light fotonya jadi kelihatan lebih soft sama noisy sedikit. Videonya mentok di Full HD 30 fps dan surprisingly videonya juga punya kualitas yang cukup baik dan gua langsung kasih aja ya contohnya. Sini contoh video kamera ultrawide-nya. Dia mentok di Full HD 30. Di sini Vivo kayak kasih 3 color profile ya, natural, tekstur, dan vivid. Dan default color profile yang dipakai itu vivid. Gua kasih contohnya sedikit side by side perbedaannya. Dan gak ketinggalan all new Aura Light Portrait-nya. Ini fitur yang gak ada ya di HP lain yang punya fitur ini. Ini ngebantu banget buat kasih feel light, nggak cuma buat low light. Jadi kita bisa atur temperatur warnanya, jadi bisa adjust ya biar dapetin skin tone yang akurat. Untuk kamera depannya menggunakan sensor 32 megapiksel f2.0 dan foto yang dihasilkan cukup baik, tajam, skin tone-nya juga akurat dan mentok ya. Videonya di resolusi Full HD 30 fps dan hasilnya juga cukup bagus. Gua kasih lihat aja langsung hasil contohnya. Oke, jadi ini sampel perekaman video dari Vivo V30i
Untuk kamera depannya di resolusi mentok ya, Full HD 30 fps. Tapi kabarnya Vivo akan memberikan software update supaya HP ini tuh bisa support ke perekaman video kamera depan di 4K. Nanti jadi tungguin aja ya software update-nya. Kesimpulannya, walaupun ini adalah seri V yang paling basic, tapi nggak bisa dipungkiri ya kalau Vivo V30i ini sama sekali nggak kelihatan kalau dia adalah seri V yang paling basic dari desain nih, menggunakan layar lengkung. Bodinya kaca dengan warna yang estetik, UI-nya asik, baterainya gede, dan kameranya bisa diandelin. Ini aja udah bisa dibilang lebih dari cukup buat sebuah mid range. Nah, pas video ini dibuat nih, kita belum tahu harganya berapa. Nanti gue update di kolom deskripsi.